Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin tanggal 23 September 2024. Dan untuk saham-saham yang akan kita bahas dalam video ini disesuaikan aja ya sesuai judul. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham Adaro hari Jumat kemarin atau minggu yang lalu. Itu untuk saham Adaro ya sempat itu harga tertingginya di yang harga tertingginya juga ya sempat naik lumayan tinggi, gagal breakout di atas resisten 3.900-an malah turun lagi nih untuk saham Adaro. Hari Jumatnya gagal breakout walaupun sempat hijau ya, walaupun naik 0,82%, sempat mencoba breakout juga ke level 3.740, cuman secara teknikal masih gagal breakout di atas resistennya 3720 untuk saham Adaro kemarin Jumat. Untuk besok Senin kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro asingnya sih masuk cukup banyak ya kemarin Jumat tanggal 20 September ini net buy 74,2M, hitungannya lumayan banyak. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ketika harga sahamnya gagal breakout itu net sell ya, net sell 105,2. Jadi kadang masuk kadang keluar, cuman pas hari Jumatnya itu masuk ya. Semoga aja pertanda bagus sih mungkin ya. Pantau aja level ini kalau bisa breakout di atas 3720 disertai volume yang cukup bagus. Disclaimer kalau mau entry, cuman perlu hati-hati juga ya untuk saham Adaro ini hitungnya udah di atas, mengingat IHSG-nya juga udah di atas. Takutnya kalau koreksi resikonya lumayan dalam. Supportnya ada di 3420 untuk saham Adaro, cukup dalam ya. Dan resisten terdekatnya di 3720. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat asing berani masuk lumayan banyak. Ya mungkin untuk polanya cenderung sideways seperti ini kalau nggak bisa breakout ya. Tapi kalau berhasil breakout ya naik lagi ngejar 3910. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Adaro kemarin Jumat, untuk asingnya sendiri yang masuk tanggal 20 September itu ada KZ versi asing net buy sebanyak 69,9M, kemudian diesel BB versi asing ini cenderung akumulasi ya, malah untuk BB versi asing ini 100% transaksinya buy di saham Adaro sebanyak 42,6M. Kemudian diesel YU, RX, DX versi asing. Kemudian yang keluar untuk asingnya ada BK, AK, CC, DP. Cuma secara keseluruhan asingnya net buy. Untuk lokalnya sendiri ya ada yang akumulasi ya. Untuk lokalnya yaitu AK versi lokal ini 100% buy di saham Adaro. Yang keluar juga lumayan banyak. NI, MQ, YU, LG. Entity market maker utamanya AK. Hanya AK aslinya keluar ya, tapi ya mungkin untuk besok Senin pantau aja level ini sih 3720, apakah bisa breakout lagi di atas itu atau enggak ya. Kalau mau entry untuk trading atau swing ya namanya nunggu konfirmasi breakout ya. Tapi kalau belum bisa breakout ya wait and see aja dulu sih, yang belum punya posisi sama sekali di saham Adaro. Tapi yang udah punya di bawah kalau mau average up ya nambah muatan, maksudnya ya disclaimer ya, kalau mau nambah muatan ini secara tren masih bullish sih, bullishnya belum patah. Jadi kemarin koreksi itu masih wajar sih, masih koreksi wajar sih kalau menurut saya ya. Tinggal lihat aja besok Senin apakah bisa breakout di atas 3720 ini atau enggak. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Adaro. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas sempat turun lumayan dalam kemarin Jumat, itu sempat ke 1435 ya harga terendahnya di level ini. Cuman ditarik naik lagi dan close di resistennya 1490 ini. Kalau secara Fibonacci pas sih di resisten. Jadi mungkin untuk besok Seninnya lihat di awal market ya. Kalau langsung merah wait and see, tunggu di 1450-an. Tapi kalau langsung hijau resisten selanjutnya di 1520 untuk saham Pegas. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya kemarin Jumat untuk saham Pegas untuk asingnya sendiri net
sell 5M-an aja ya. Jadi ya keluar cuman belum banyak. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Pegas tanggal 22 September 22 hari ini ya, 22 hari Jumat kemarin tanggal 20 September. Untuk Pegas ya ada BK sih ya yang akumulasi 31,1 M, kemudian AK, ZP versi asing juga masuk, cuman yang keluar lumayan banyak yaitu CCKZ. Tapi kok net sell? Oh ini dari tanggal 16, sorry ya, ini dari hari Senin. Kemarin Jumat itu aslinya masuk sebenarnya di saham Pegas banyak 20,6 M ya. Jadi mungkin karena aslinya masuk, harga sahamnya naik ya dari harga terendahnya 1400-an. Ya semoga aja sih bisa langsung hijau dan ngejar 1520. Mungkin lihat aja untuk besok di awal market gimana ya. Lihat juga untuk IHSG, kalau IHSG-nya belum mendukung ya amannya jangan buru-buru entry sih. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Melihat hari Jumat kemarin asingnya masuk lumayan 20 M-an, dan biasanya kalau asingnya masuk di saham Bekas itu harganya cenderung naik ya, siapa tahu besok langsung hijau ya. Kalau langsung hijau disclaimer kalau mau entry. Kalau untuk swing atau trading ya target price-nya di 1500-1520 ini area resistennya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Pegas. Memiliki disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTBA yang kemarin Jumat naik cukup tinggi, naiknya nggak nanggung-nanggung ya, 6% lebih. Ini hitungannya lumayan tinggi untuk seperti saham PTBA, jarang-jarang bisa naik langsung 6%-an. Lossnya pas di resisten ya, jadi berhasil breakout 2830 dan ini close-nya di resistennya yang di 2950. Gap down-nya udah ketutup kemarin Jumat ya. Ya ini kan langsung tutup gap ke level ini. Jadi gap yang ini udah ketutup untuk PTBA. Kalau mau nge-HK agak beresiko. Soalnya ini biasanya kalau udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, kalau nggak sideways itu cenderung koreksi sih untuk sampai TPA. Jadi lihat aja untuk besok, mungkin di awal market kalau langsung merah jangan buru-buru masuk ya, lihat bid overnya, lihat situasi dan kondisi. Atau buat teman-teman yang udah floating profit ya, kalau mau diamankan atau kemarin sempat mengamankan sebagian di resisten ya, semoga aja besok koreksi dulu. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTBA Jumat kemarin aslinya masuk lumayan banyak, 96 M-an lebih. Kalau kita lihat lebih detail PTBA ya, kalau lihat transaksinya sih diakumulasi ya oleh asing, dan untuk lokalnya yang keluar sebagian retail ya, didominasi broker-broker retail CC, XL, XI, YP, NI, EP ini pada keluar di saham PTBA. Sedangkan untuk asingnya yang akumulasi cukup banyak, ada AK 63M, kemudian CC versi asing, NetB 15,9 M, BKIU juga NetB 10 M-an lebih ya. Dan kalau kita perhatikan antara NetB dan nilai transaksinya nggak beda jauh, jadi mudah-mudahan mereka masuk untuk jangka yang cukup lebih panjang ya, mungkin seperti itu. Cuman ya karena kemarin naiknya cukup tinggi, rawan koreksi sih untuk saham PTBA untuk hari Senin di awal market ya. Kalau selama running trade ya balik lagi ya, tergantung bid overnya ya, tergantung supply demand-nya. Mungkin lihat untuk besok apakah bisa break dan bertahan di atas 2950 atau enggak. Kalau belum bisa breakout di atas itu ya rawan koreksi seperti ini ya. Mungkin kalau koreksi secara Fibonacci supaya lumayan dalam sih, walaupun kalau koreksinya itu belum tentu sampai ke area support kalau emang trennya kuat. Oke, itu untuk saham PTBA. Pantau aja level 2950 mungkin untuk minggu depan, semoga bisa breakout ya. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang masih bertahan di atas resistennya, walaupun sempat turun, ditarik naik lagi dan ditutup minus 0,85% aja. Ya sempat turun mendekati area support, cuman nggak sempat nyentuh level 111 ya, cuman mentok di 112 kemudian ditarik naik lagi. Ya lumayan sih buat teman-teman yang udah misal kemarin sempat ambil di area dekat support ini, floating profit ya, lumayan beberapa poin, 5 poin untuk
di harga 100-an ini lumayan untuk saham Bumi. Kalau kita lihat transaksinya Bumi, net sell asingnya 19 M lebih. Kalau kita lihat lebih detail untuk Bumi kemarin tanggal 20 secara keseluruhan sih di distribusi ya. CC, CP, UD versi asing net sell untuk CC-nya versi asing, untuk CPOD-nya versi lokal, lokalnya ada yang distribusi, asingnya juga ada ya. Jadi agak mengkhawatirkan mungkin untuk besok Senin market makernya MG dan masih net buy. Mungkin MG ini yang jaga harga untuk saham Bumi. Average buy-nya untuk kemarin Jumat ada di 117, berarti posisinya floating loss 1 poin ya. Mudah-mudahan MG mau naikin, cuman kalaupun Bumi turun ya semoga aja nggak jebol di bawah 111 ya. Kalau lihat trennya ini udah mulai bullish, kemungkinan sih mungkin kalaupun nggak naik ya, atau misal koreksi turun, itu kayaknya polanya akan sideways seperti ini ya. Seperti ini kan, setelah naik sideways konsolidasi cuman agak turun. Jadi sabar aja sih, selama nggak jebol di bawah 111 mudah-mudahan aman ya. Atau buat teman-teman yang floating profit punya posisi di bawah ya, kalau mau nambah muatan lagi amannya dekat 111 ini ya. Mungkin seperti itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam kemarin kayaknya nggak sempat kita bahas ya, hari pas kita bikin konten itu hari Jumat ya, nggak sempat kita bahas. Hari ini kita akan bahas untuk saham Antam ya, masih sideways ya, masih belum bisa breakout di atas 1420. Untuk trennya ya kalau secara teknikal historisi masih di harga bawah ya. Jadi kalaupun mau masuk untuk jangka panjang masih bisa dipertimbangkan sebenarnya untuk saham Antam ini. Semoga aja resikonya nggak terlalu gede ya kalau masuk di harga saat ini. Untuk support resistennya masih sama, supportnya di 1320-an, 25. Dan untuk resistennya ada di 1420 juga. Kalau kita lihat untuk transaksinya Antam, aslinya masuk tapi belum banyak ya, 3,7 M aja, tapi minimal nggak distribusi ya. Kalau kita lihat lebih detail Antam, kalau kita lihat di sini tanggal 20 kemarin cenderung sepi sih sebenarnya, nggak rame-rame banget. Yang jadi market utamanya BK, AK-nya net buy 7,8 M, BK-nya net sell 3,3 M. Kalau melihat sih masih seperti ini untuk transaksinya. Mungkin untuk besok minggu depan atau Senin kalau masih sepi juga, nggak ada yang akumulasi banyak, nggak ada yang distribusi banyak, juga kemungkinan masih sideways ya, atau volatilitasnya itu kurang. Tapi kalau untuk jangka panjang ya sabar aja, mudah-mudahan potensi profitnya lumayan ya, mengingat ini secara teknikal harganya masih di bawah di 1370 ya. Kalau mau entry untuk trading sih nanggung ya, apalagi kalau masih sepi kemungkinan volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau mau masuk ya untuk jangka panjang aja dulu, mungkin untuk level saat ini, ya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR. Ini yang harganya kok nggak kemana-mana ya, cenderung konsolidasi atau sideways di harga bawah. Naik nggak tinggi-tinggi banget, turunnya juga nggak dalam-dalam banget ya. Mungkin apakah udah mentok di bawah ya, semoga aja nggak turun dalam. Soalnya kalau lihat secara valuasi dari Kasandi ya harusnya menarik sih untuk saham SMGR ya untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk trading mungkin nunggu ada rumor atau sentimen yang bagus untuk saham SMGR. Kalau menurut saya sih untuk prospeknya cukup bagus mungkin ya untuk beberapa hari ke depan. Secara teknikal udah di bawah, dan untuk saham-saham properti, konstruksi kan juga udah mulai rebound ya, udah mulai naik cukup tinggi itu untuk properti ya. Semoga aja semen nyusul ya, kan kalau bangun-bangun butuh ini juga ya. Kalau kita lihat SMGR
hari Jumat kemarin aslinya net buy 10,8 M. Ini sih hitungannya lumayan ya kalau kita bandingkan nilai transaksinya 38,5 M aja. Jadi cenderung sepi sih mungkin untuk saham SMK ini nggak begitu banyak pergerakan. Tapi mungkin sekali rame bisa ngegas ya, semoga aja sih. Walaupun ngegasnya untuk saham seperti SMK ini ya nggak seperti saham-saham gorengan. Kalau kita perhatikan yang keluar sebagian retail dan yang masuk ZPKZ, kalau lihat transaksinya sih walaupun katanya akumulasi banyak tapi cukup bagus. Semoga aja bisa naik ya, semoga aja. Kalaupun turun ya kalau belinya pakai uang dingin jangan santai aja ya. Maksudnya di harga sini itu untungannya secara valuasi cukup murah, secara teknikal juga masih di bottom. Jadi harusnya resikonya nggak terlalu tinggi. Kalaupun turun mending di hold aja. Oke, itu untuk saham SMGR. Buat patokan support secara historinya ada di 3740 dan resisten secara Fibonacci-nya ada di 4150. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Ini yang harganya juga ikut-ikutan turun ya, selain brand BRPT, PTRO, PTPA juga turun. Cuman kemarin Jumat nggak sempat kita bahas. Kita akan cek hari ini TPIA turun dekat area supportnya 10,56% ke level 8050. Untuk supportnya di 8000 ya, masih di 8000 support kuatnya. Semoga aja sih nggak jebol di bawah itu ya, udah jangan buru-buru entry. Atau buat teman-teman yang floating loss ya, floating lossnya agak ngeri ya untuk saham TPIA. Misal ambil kemarin pas di atas tapi belum sempat taking profit kan, ya namanya emang buat trading sih, dan sering kita bahas juga ya untuk saham-saham yang valuasinya agak ngeri, agak nggak masuk akal ya, namanya buat scalping ya atau buat trading. Walaupun habis di taking profit naik lagi ya biarin aja sih, itu lebih aman daripada turun seperti ini. Sekali turun 10% kan nanggung floating loss-nya nggak enak ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham TPIA aslinya keluar 11 M lebih. Kalau kita lihat lebih detail TPIA tanggal 20 kemarin hari Jumat secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang ya cenderung di distribusi, walaupun distribusinya itu nggak gede-gede banget, cuman udah bisa turun 10% lebih ya. Apalagi kalau sampai distribusinya gede ya, gimana itu buat jaga harganya ya. Ya ini sih valuasinya masih cukup mahal di harga saat ini, jadi ya jadi apa ya, jangan buru-buru entry sih. Misal masih bearish ya, atau masih turun untuk besok Senin, mungkin seperti itu aja. Pantau level 8000 ini ya, apakah ada yang cek harga atau enggak, lihat bid overnya ya. Misal besok turun dulu ya, lihat level 8000 ini. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham MTEK. Kita sudah cukup lama ini nggak bahas, kita akan cek saham MTEK. Harganya turun kemarin Jumat itu kalau nggak salah turun ya, IHSG-nya merah, MTEK-nya turun cukup dalam 3,90%. Ini masuk lagi di bawah 400 ya. Lumayan ini kalau untuk swing, siapa tahu besok naik ya. Kalau lihat historinya entry di bawah 400 ya harusnya aman ya. Kemudian nanti naik floating profit lumayan, diamankan aja saham MTEK. Kalau kita lihat transaksinya MTK, kalau distribusinya nggak terlalu gede sih, mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk besok Senin. Kalau mau untuk swing, untuk MTEK sih tanggal 20 kemarin secara keseluruhan di distribusi dan lumayan sih. KZ, YU, Netcell. Malah untuk KZ ini 100% jualan ya, dan untuk KZ-nya versi asing, YU-nya juga versi asing. Ini didistribusi oleh asing, ditampung lokal, cuman distribusi asingnya lebih gede. Yang nampung paling banyak juga asing sih, CCAK, cuma distribusinya lebih gede. Hati-hati aja ya, kalau di awal market mungkin ngasih merah ya walaupun kalau mau entry harga saat ini juga cukup menarik, cuman kalau masih merah kayaknya lebih worth it kalau nunggu di level 308
mungkin 382, 384 itu support selanjutnya secara Fibonacci untuk saham MTech kalau masih merah ya. Ya semoga aja sih kalau turun ya dijaga di level ini. Nanti teman-teman kalau mau entry ya semoga aja mantul naik, semoga aja. Cuman kita lihat aja untuk besok gimana. Oke, itu untuk saham MTech. Selanjutnya kita akan cek saham Sido. Udah cukup lama juga nggak kita bahas, kita akan lihat soalnya ya harganya kemarin itu dijaga ya di area support, dan naiknya ya seperti ini, nggak ngegas ya, maksudnya naik nanti turun lagi, naik sideways, ini naik kemarin Jumat sih naik 1,48%. Ya harusnya di level di bawah harga 700 lumayan menarik ya untuk saham Sido, apalagi kalau pendapatan untuk tahun ini bisa bertumbuh lagi. Nah, kemungkinan untuk saham seperti Sido kalau pendapatannya naik itu harganya juga biasanya ikut naik. Jadi kalaupun terjadi koreksi kemarin setelah nyentuh level 770-an malah koreksi ke 650-an, selama nggak ada sentimen negatif ya harusnya berani ya kalau mau nyicil, apalagi tiap tahun kan bagi dividen 2 kali ini untuk saham Sido, lumayan ya nahan. Ya walaupun volatilitasnya kita tahu sendiri nggak terlalu menarik, cuman kayaknya sih cukup aman ya untuk saham Sido ini kalau pendapatannya masih bisa bertumbuh. Itu untuk kuartal 2 kemarin ya naik sih secara dibandingkan kuartal 2 tahun sebelumnya ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Sido Jumat kemarin aslinya naik B10 eman lebih ya, menarik ini kalau aslinya masuk cenderung naik biasanya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir net B 15,8, jadi kayaknya ada potensi mulai ngejar resistennya untuk besok Senin. Ini akumulasi ZP nya versi asing 4,5M dan yang keluar lokal AK versi lokal, jadi ditampung asing, berarti asingnya masih optimis untuk beberapa hari terakhir untuk saham Sido. Ya mungkin untuk target price-nya untuk minggu besok ya di 695 700, mungkin pantau aja level ini. Misal naik di area resisten berat buat breakout atau malah tanda-tanda buat turun, diamankan aja sih, misalnya udah ambil di area support. Taking profit di sini ya. Kalau untuk swing ya walaupun agak lama sih, cuman sabar aja ya. Oke, itu saham Sido supportnya di 645, resistennya di 700 695. Mungkin ini aja dulu sih untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap subscribe. Terima kasih.